dan Ibu Guru memberikan informasi untuk uji coba ujian sekolah, Bapak Ibu sudah siap ya. Putra-putrinya tentunya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selama ujian nih, Bapak Ibu harus tahu apa yang harus dilakukan dan yang tidak, supaya putra-putrinya tidak masuk ke dalam berita acara yang akan menghambat kelulusan. Ya. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan? Untuk pertama yang tidak boleh dilakukan oleh putra-putrinya sebagai peserta ujian adalah dilarang jawaban kepada siapapun. Itu pertama. Jadi jangan minta jawaban ya, atau jangan mencontek lah gitu. Yang kedua, dilarang bekerja sama dengan siapapun. Ya, bekerja sama dengan siapapun itu maksudnya di sini menerima bantuan jawaban, misalnya dikasih tahu, atau malah sebaliknya dia memberikan jawaban atas soal yang sedang diujikan. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Berikutnya, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Pun tidak boleh, misalnya yang ujian si David, yang ngisi ujiannya misalnya orang lain, saudaranya lah, kakaknya lah, misalnya itu contoh, ya. Begitupun sebaliknya menggantikan, tidak boleh, ya. Nah, yang terakhir nih, nggak boleh juga peserta didik yang ujian itu membuka laman selain laman ujian yang sudah di-share. Ya, dilarang membuka laman lain. Nah, itu larangan-larangan untuk peserta didik selama US berlangsung. Nah, bagaimana Bu kalau peserta US-nya itu melanggar? Tentunya kalau ada peserta US melanggar, konsekuensinya atau akibatnya adalah pertama, akan ditegur oleh pengawas ruang maya. Ya. Yang kedua, setelah ditegur akan dimasukkan juga ke dalam berita acara. Nah, misalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021, David sudah menerima bantuan jawaban soal dari kakaknya misalnya. Jadi ditulis di situ di dalam berita acara ujian sekolah. Sementara itu, kalau sudah masuk ke dalam berita acara, ini akan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuknya. Jadi, Ibu berpesan, anak-anak berlakulah sejujur mungkin dalam mengikuti ujian sekolah ini. Sesiap mungkin, belajar yang rajin, apa materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya, silakan dipelajari semaksimal mungkin. Anak Jatinegara 08 tidak boleh ada yang malas. Harus semangat semuanya. Harus berhasil semua dengan hasil yang bagus dan tentunya
ujungnya adalah lulus 100%. Sehingga Bapak Ibu kalau sudah lulus, Bapak Ibu putra-putrinya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Jadi itu saja mungkin arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Mohon dipatuhi. Salam sehat selalu untuk Ayah Bunda dan peserta didik Jatinegara 08. Tetap semangat. Lakukan protokol kesehatan supaya ketika ujian sekolah, fisik dan mental kita siap semua, sehingga kita bisa lancar melaksanakan ujian. Itu saja Ayah Bunda. Mohon maaf apabila ada kekurangan perkataan maupun bahasa tubuh saya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Eti yang telah memberikan arahannya kepada kita semua. Selanjutnya, memasuki acara yang ketiga yaitu sosialisasi ujian sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kelas 6. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Jatinegara 08, Ibu Eti Kuswati SPD, kepada Bapak dan Ibu Guru pengajar kelas 6, serta Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal penting dalam persiapan pelaksanaan ujian sekolah. Mohon izin saya akan share materi yang akan saya sampaikan. Pak. Gurunya di sekolah. Saya akan menyampaikan materi sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Dasar pelaksanaannya,
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 131 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan ujian sekolah satuan pendidikan. Kriteria kelulusan tahun pelajaran 2021. Dasar yang kedua, Keputusan Kepala SDN Jatinegara 08 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian sekolah tahun 2020-2021. Maksudkan, ujian sekolah pada kondisi khusus masa darurat penyebaran COVID-19 dilaksanakan melalui dalam jaringan atau daring dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis ujian sekolah yang dilaksanakan. Pertama, dengan menggunakan aplikasi platform yang pengerjaannya dibatasi waktu sesuai dengan jadwal. Yang kedua, ujian sekolah Laksanakan dalam bentuk penugasan secara daring. Personalnya libur. Namanya sama. Brandon bajunya klik. Gede banget dan lo kayak melar gitu. Tahu. Tulis. Bukan. Ini lagi dia. Ini ada ikut praktek. Apaan dia? Kamu mah. Kan itu cuma daftar. Mohon maaf, Mama. Bu Brandon, tolong di-mute. Suaranya kedengaran. Terima kasih. Baru dia tuh. Mohon maaf, Bu Rina, tidak ada suaranya. Mohon maaf Ibu, tidak ada suaranya sama sekali nih Bu. baik, Bapak Ibu. Baik.
Jumlah butir soal, saya ulangi. Ada 8 muatan pelajaran yang masing-masing jumlah butirnya 40. Butirnya ada 40, yaitu agama, PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, PJOK, dan PLBJ. Sedangkan matematika, jumlah butir soalnya 35. Untuk alokasi waktu pelajaran, setiap muatan pelajaran adalah 120 menit atau 2 jam. Ujian sekolah praktik, pelaksanaannya berbarengan dengan kegiatan PJJ dan sudah dilaksanakan. Berikut jadwal ujian sekolah tertulis. Ujian sekolah tertulis dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 26 April 2021 sampai dengan Kamis 6 Mei 2021. Satu hari hanya 1 muatan pelajaran saja. Waktu mulai mengerjakan adalah pukul 8 sampai 10. Tetapi persiapannya anak-anak diharapkan sudah siap itu dari pukul 7 itu sudah siap. Karena ada proses absensi, masuk ruang kelas dan seterusnya. Jam 8 sudah mulai mengerjakan. Dengan KM, standar kelulusan minimal. SKM untuk muatan pelajaran agama 70, PPKN 70, bahasa Indonesia 70, matematika 65, IPA 70, IPS 70, SBDP 70, PJOK 70, PLBJ dari SKM adalah 69,44. Kita lanjutkan. Kelulusan ujian sekolah. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan nilai ujian sekolah. Kriteria kelulusan ujian sekolah ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik sebelum pelaksanaan ujian sekolah yang mencakup nilai minimal setiap muatan pelajaran ujian sekolah. Nilai rata-rata minimal muatan pelajaran ujian sekolah. Jadi yang sampaikan ini, misalnya si Ali PPKN-nya mendapat 65, berarti kurang dari 10, berarti belum memenuhi kriteria lulus ujian sekolah. Jadi kalau di rata-rata katanya kurang dari 69,44, itu juga belum bisa dinyatakan lulus ujian sekolah. Kita lanjutkan. Dari satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, lulus ujian sekolah itu bukan berarti lulus dari SDN Jatinegara 08. Tapi masih ada syarat-syarat atau kriteria yang lain. Lulus ujian sekolah itu salah satu kriteria lulus dari SDN Jatinegara 08. Berikut saya sampaikan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, mempunyai raport kelas 1 sampai kelas 6. Nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ini yang menilai tidak hanya Bapak Ibu guru kelas 6,
tapi dari Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam rapat kelulusan. Karena Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 juga mengenal dengan baik putra-putri kita. Yang ketiga, lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ini yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Nilai ujian SKM sehingga lulus ujian sekolah. Kalau dia 64. Kriteria peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil belajar dari kelas 1 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 2. Nilai sikap atau perilaku peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik. Kriteria peserta didik lulus dari ujian sekolah ditentukan satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik. Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila masih ada hal yang perlu ditanyakan, akan ada sesi tanya jawab. Saya berikan kepada Ibu Novi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rina yang telah menjabarkan teknik-teknik bagaimana ujian sekolah nanti harus dilaksanakan. Mohon maaf kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang tidak berbicara, mohon di-mute suaranya ya, supaya yang berbicara itu terdengar dengan jelas suaranya. Terima kasih. Selanjutnya, kita memasuki sesi selanjutnya ya Bunda, yaitu informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran atau dari Ibu Guru agama atau Bapak Guru agama atau PJOK. Kepadanya dipersilakan. Bu Novi ke saya Bu ya? Giliran saya Bu. Kenapa? Informasi dari guru mata pelajaran sih Pak. Oh, silakan Pak Oleh, mau ada yang disampaikan Pak Oleh? Ya, boleh Pak Oleh, Pak Rifki atau Bu Marta karena sudah bergabung ya. Tes 1. Pak Rifki mungkin Pak. Bu. Tes 1. Apakah ada yang mau disampaikan? Seperti ujian praktek yang belum store atau yang lainnya Bapak? Tes 1 2 3 tes. Oh, udah bisa Pak. Terdengar Pak Rifki. Suara saya terdengar? Kecil, terdengar kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar tidak? Ini tidak ada keterangan. Teknisnya Bu Novi. Kenapa? Lanjut ke acara berikutnya Bu Novi. Iya Ibu, informasi mungkin boleh dari guru bidang studi. Guru wali kelas apa katanya? Oh, dari wali kelas. Boleh silakan dari siapa dulu? Bukan wali kelas, guru bidang studinya pas, tidak ada yang menunjukkan, sudah cukup katanya. Oh gitu, sudah cukup untuk informasi dari guru bidang studi, sudah cukup ya? Tidak ada lagi tambahan-tambahan. Baik, saya Kalau oleh ya kau tarik atau Bu Marta itu ada nggak masuk nggak di Zoom? Tes 1. Ada Bu, masuk Bu. Tes. Halo. Dengar suara saya?
Pak Rifki kedengeran cuma kecil, Pak. Kecil. Tes Oleh 1, bisa. 2. Boleh dulu, Videonya boleh mungkin kan? bisa kelihatan, Pak Rifki. Bu Novi, Pak Oleh nih mau menyampaikan Pak suatu. Pak Rifki Pak Oleh juga. dulu. Pak Rifki dulu apa Iya. Pak Oleh dulu nih? Pak Oleh dulu. Saya benerin audio juga sama videonya sebentar. Oke, sip. Silakan Pak Oleh. Dipersilakan. Siapa yang saya? Tadi itu apa sih? Pada Pak Oleh, dipersilakan. Pak Oleh. Ya, Pak Pak. Oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasannya atas rahmat dan karunia-Nya, jaya dan inayahnya, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jatinegara 08, Ibu Eti Kusnyati SPD, yang terhormat Ibu Bapak Guru Wali kelas 6, kelas 6A, 6B, dan 6C, Pak Ahmad Bajuri, Ibu Novi, dan Ibu Rina yang saya hormati, serta Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, serta anak-anak yang Pak Guru banggakan. Dalam kesempatan ini ada yang perlu Pak Guru sampaikan tentang pembelajaran PJOK. Anak-anakku, dalam pembelajaran PJOK, ujiannya ada ujian praktek dan ujian teori. Tetapi Pak Guru sayangkan ketika Pak Guru memberikan materi ujian praktek, ternyata hanya beberapa orang yang mengirimkan kegiatan melakukan praktek olahraga. Sangat disayangkan sekali, sehingga Pak Guru tidak bisa memberikan nilai kepada yang tidak melakukan praktek olahraga, karena olahraga ini anak-anak hampir 80% olahraga pengambilan nilainya dari nilai praktek, bukan dari nilai teori atau ujian secara tertulis. Ya. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan kemarin ketika Pak Guru memberikan ujian praktek PJOK melalui pembelajaran PJJ, ternyata masih banyak yang tidak mengirimkan praktek olahraga. Nah, oleh karena itu nanti jika ada penilaian yang kurang, ya, karena nilai prakteknya tidak ada, ya Pak Guru mohon dengan sangat mungkin ada kekurangan-kekurangan. Dan Pak Guru harapkan besok tanggal 26 April kita melaksanakan ujian sekolah, ya, melalui PJJ. Pak Guru harapkan tidak ada yang absen, ya, harus ikut semua, sehingga penilaiannya akan masuk ke Ibu dan Bapak Guru. Diusahakan baik yang misalkan yang punya kendala dengan alat komunikasinya, itu HP atau laptop, untuk dipersiapkan dari sekarang. Ya, kalau misalkan tidak ada, bisa sementara untuk pinjam dan sebagainya, tolong Ibu dan
Bapak wali murid untuk memfasilitasi putra-putrinya dalam penyelenggaraan ujian sekolah yang melalui PJJ ini. Nah, mungkin itu saja yang perlu Pak Guru sampaikan. Sekali lagi, nanti ketika pelaksanaan ujian sekolah tidak ada yang absen. Ya, Ibu dan Bapak wali murid untuk senantiasa memfasilitasi putra-putrinya supaya bisa ikut ujian sekolah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oleh atas masukannya. Pak Rifki mau bicara? Ya. Atau Bu Marta, dipersilakan. Perwakilan dari guru bidang studi lainnya. Ini saya masih belum bisa. Alhamdulillah ini udah bisa. Ya, terima kasih. Silakan Pak Rifki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan juga guru-guru semua, dan yang saya banggakan Bapak Ibu wali murid serta anak-anak semuanya. Saya mohon maaf, ini masih kondisi batuk. Ini yang sudah semuanya sepertinya yang disampaikan oleh Bapak Oleh, apa saja yang menjadi kekurangan, hampir sama juga dengan di pendidikan agama Islam. Banyak juga dari Ananda semua yang belum memberikan tugas, terutama praktikum yang sangat penting, ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semua, terutama yang belum sama sekali, masih saya tunggu untuk untuk menyerahkan tugas-tugasnya. Dan bagi yang ingin mengisi tugasnya yang merah, terutama di kegiatan sehari-hari atau di kegiatan hariannya, itu boleh minta ke saya rinciannya. Insya Allah sudah saya persiapkan apa saja yang harus dikerjakan oleh Ananda, yang terutama yang belum sama sekali. Itu saja mungkin dari saya dan juga kepada Ananda semua. Semoga pada saat nanti ulangan sekolah berlangsung, Ananda semua bisa mengerjakannya, bisa mengikuti kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rifki. Ibu Marta, ada yang mau disampaikan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, beserta para Dewan Guru, beserta orang tua murid dan anak-anak yang Ibu sayangin. Ibu Marta cuma mengingatkan saja, bagi yang belum selesai tugasnya, Ibu Marta tunggu sampai sekarang. Lalu semua materi dipelajari, persiapan semuanya, baik laptopnya maupun handphonenya, semua yang tadi sudah Ibu Marta bilang, Ibu guru yang bilang, semuanya juga Ibu Kepala Sekolah sudah bilang, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik fisik, baik handphonenya juga, laptopnya persiapkan baik-baik. Semua materi, semua tugas, Ibu Marta tunggu. Selebihnya, lewat WA Group, Ibu akan beritahu tugas-tugas yang lain yang belum selesai, dan semua latihan-latihan Ibu Marta kasih lewat WA Group. Demikian informasi dari Guru Agama Kristen SDN Jatinegara 08. Terima kasih. Sebelum dan sudahnya, kalau ada yang salah, maafkan Ibu ya. Terima kasih Bu Rosi. Baik, terima kasih Bu Marta. Informasi dari guru bidang studi sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Masuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan yang mau bertanya mengenai tekniknya atau prosesnya atau bagaimana mengenai ujian sekolah, ujian praktek, dan lain sebagainya dipersilakan kepada ayah bunda yang mau bertanya. Iya.
Waktu itu pas keluar. Udah kasih saran tuh. Bentar dulu. Teknisnya boleh buka di unmute suaranya. Izin bertanya boleh, Bu Novi? Ya, boleh. Bapak. Iya, ini. Ya, terima kasih. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang selamat pagi menjelang siang untuk semuanya, Bapak Ibu guru, dan tidak lupa untuk Ibu Kepala Sekolah SDN Jatinegara 08 dan juga Bapak Ibu guru wali murid SDN kelas 6 SDN Jatinegara 08. Kepada saya mau menanyakan kepada Ibu Etik, Ibu, boleh enggak Bu, itu nanti kami diberikan materi yang Ibu sampaikan tadi Bu, yaitu tentang juknis pelaksanaan ujian sekolah. PowerPoint-nya ya Pak? Ya, PowerPoint-nya nanti di-share aja supaya kita bisa mempelajari lebih lanjut. Karena tadi kan kurang jelas Bu, gitu ya. Nggak dicatat tadi gitu ya Pak ya? Iya Bu. Kemudian untuk PJOK Pak Oleh, mohon maaf apakah nanti bisa di-share siapa yang sudah melaksanakan ujian praktek atau belum. Jadi kan kita juga sebagai orang tua tidak bisa mengawasi secara penuh kegiatan anak, karena kami juga pengen tahu sejauh mana anak kami itu melaksanakan ujian praktek ataupun tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapan yang kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, boleh di boleh Ya. saja ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dijawabnya nanti kali ya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilakan kepada Ayah Bunda, Bapak Ibu yang mau bertanya. Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan kembali? Ada kayu nggak? Bambu. Maaf Ibu, boleh satu lagi. Iya, boleh Pak. Silakan. Ini ini masalah yang benar-benar kita hadapi sehari-hari Bu ya. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak ataupun Ibu wali murid itu juga merasakan. Jadi ini berkaitan dengan kuota Bu. Ya, berkaitan dengan kuota, kemudian proses pelaksanaan ujian sekolah kan harus dilaksanakan atau dikerjakan oleh setiap siswa. Dan ini menggunakan aplikasinya Google Form ya. Kalau Ya Pak. ya. Kemudian apabila dari peserta ujian itu nanti dari orang tua, maaf Ibu, benar-benar tidak mempunyai
kuota, itu solusinya bagaimana? Dan bagi siswa yang kemungkinan HP-nya itu kan tidak cuma satu, kemudian pemakainya ataupun yang menggunakan HP itu bisa 2 sampai 3 orang. Nah, itu nanti solusinya juga bagaimana, Ibu? Permasalahannya kan kita sebagai orang tua juga merasakan hal seperti itu gitu. Ada anak yang menggunakan HP, satu HP digunakan beberapa anak, kemudian kegiatan maupun keperluannya juga waktunya bersamaan gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Bu Nopi. Ya, boleh dipersilakan Ibu untuk menjawab pertanyaan Ya, dari Bapak apa ya tadi? Ya, dari PowerPoint boleh di-share atau tidak? Nilai Bukan dari Bapak apa? Bapak siapa? Bapak Nabil Syahdan Bu, kelas 6C. Bapak siapa? Bapaknya Nabil Syahdan mohon maaf Al-Farisi, dengan Bapak Bu. siapa tadi? Nama saya Nur Jadi Santo, saya Bu. ada keluar dulu. Ya. Oh, Bapak Nur Santo. Baik, Bapak Ya. Nur Santo. Saya akan coba menjawab ya, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Santo, pertanyaan yang sangat bagus dan memang ini sangat nyata sekali hadir di dalam proses pembelajaran jarak jauh ya Pak ya. Terima kasih Pak Nur Santo. Untuk pertanyaan pertama mengenai PowerPoint, Bapak minta PowerPoint yang tadi di-share, minta di-share juga dimiliki oleh semua gitu ya Pak ya, orang tua murid. Betul Bu. Iya. Nanti coba saya akan koordinasi dengan guru kelas 6-nya supaya nanti guru kelas 6 bisa meneruskan ke bisa orang tua atau putra-putrinya. Gitu kan Pak? Iya betul Bu. Itu ya. Jadi nanti ya Pak ya, insya Allah kami akan kerjasama dengan Bapak Ibu Guru, tentunya wali kelas 6A, 6B, dan 6C untuk men-share materi PowerPoint yang diminta. Tentunya nanti akan kita lagi PowerPoint-nya yang berhubungan langsung dengan peserta didik ya. Kemudian untuk PJOK ini nanti mungkin lebih pas gurunya langsung yang memberikan tugas praktek yang tentunya ini Maaf Ibu, putus-putus Bu suaranya. Oh. Sinyal kemungkinan ya Pak. Iya suaranya menghilang Ya, Ibu. suaranya. Halo, bisa terdengar suara saya? Iya Bu. Apaan nih? Baik, mohon maaf tadi ada gangguan internetnya nih Bapak. Kita kembali ya, jadi nanti untuk nilai ujian praktek PJOK nanti akan disampaikan oleh Bapak
oleh sebagai gurunya langsung. Tentunya karena beliau yang tahu siapa saja yang belum mengumpulkan atau melaksanakan tugas ujian praktek PJOK tersebut. Nah, kemudian pindah ke masalah kuota dan HP. Untuk ujian sekolah itu dilaksanakan 9 hari dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dengan persiapan 2,5 jam lah. Nah, jadi tentunya sesuai dengan arahan saya tadi, saya mohon sekali kerjasamanya dengan orang tua peserta didik untuk ya katakanlah menyiapkan kuota. Maaf Ibu, hilang lagi Oh, suaranya. hilang lagi Bu suaranya. Oh, tadi dia nelfon aku ya. Mulai pasang. Di mute suaranya itu, Bu. Tidak putus-putus. Dari tadi putus lagi. Baik ya. Seperti itu Bapak. Mohon kerjasamanya sekali, ya intinya orang tua murid menyiapkan segala sesuatunya khusus untuk 9 hari itu. Iya, mungkin ke Pak Abe kali ya, Pak Abe. Baik, dilanjut ya. Ada Ya, nggak? Bu. Ada. Oke. Nah, untuk kuota Bapak tadi diusahakan dulu ya. Di samping sekolah pun mau berusaha seperti kita mengajukan yang seperti biasa, kuota gratis kan sudah berjalan ya. Nah, nanti kita pun coba mau inventarisir ulang istilahnya ya bagaimana caranya. Kita sama berusaha, tapi tentunya saya sangat mengharapkan sekali kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk kuota ini ya. Nah, kemudian untuk HP, Pak, apabila dalam satu keluarga seperti tadi Bapak katakan, betul juga Pak, saya sering menemui satu HP dipakai bareng-barengan ya Pak ya, oleh kakak beradiknya Ya, misalnya, atau oleh ayahnya dibawa kerja atau bundanya. Nah, jadi minta tolong nih untuk HP. Biasanya kalau anak-anak ujian kelas 1 sampai kelas 5-nya sih libur, Pak. Kalau biasanya ya, Pak. Sebelumnya kalau tatap muka itu jika kelas 6 ujian, kelas 1, kelas 5 belajar di rumah. Jadi mungkin bisa disiasati nanti adik atau kakaknya menggunakan HP-nya setelah putrinya yang ujian dulu. Oh iya, di dulu yang ujian biar atau kakaknya ngalah dulu lah selama 9 hari, cuman 2,5 jam. Nanti koordinasi aja dengan misalnya, mohon maaf Bapak Ibu guru, ini HP-nya saya dulu sedang
Ya, gitu. Ya. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi, Pak, gitu. Nah, kalaupun memang nggak bisa sama sekali, udah diusahakan dengan berbagai cara masih tetap tidak bisa, melaporkan sebelum ujian ke gurunya. Jangan sampai gara-gara itu kuota dan HP seperti yang saya katakan, putra-putrinya ada yang tidak ikut ujian. Nah, bagaimanalah caranya? Ayo antara pihak mensukseskan ujian ini. Ya Pak, ya? Tapi yang terpenting diinfokan dulu ke gurunya supaya Bapak Ibu gurunya bisa lapor ke saya. Misalnya, Bu, ini ada kelas saya nih, Bu. Udah berusaha, HP suruh ini masih tetap nggak bisa. Kuota ini nggak bisa. Nah, nanti coba kita cari jalan keluarnya. Kalau sudah mentok sama sekali ya, Pak ya. Ya, intinya jangan sampai tidak ujian nih. Saya pesan sama orang ujian ini, langkah akhirnya sangat disayangkan kalau tidak ikut ujian gara-gara HP. Disiasati saja, ya. Bagaimana cara itu tadi dikomunikasikan supaya bisa sesegera mungkin, gitu Pak. Misalnya ada HP yang ada laptop yang di sekolah atau ada HP, nanti kita biar kondisikan, bantu kondisikan, ya Pak ya. Atau ada orang tua murid dari kelas komia, ada yang kerjasama dengan baik, masalah-masalah insya Allah dapat kita atasi. Ini semua untuk kemajuan putra-putri kita semua. Kita hanya bisa menghantarkan, memberi semangat dan support baik. Ya seperti itu cara dibuat. Seperti Bapak Samtum, Pak, jawaban dari kami untuk bisa fokus saja. Bapak Ibu murid kelas 6 harus selalu koordinasi tentang kesulitan yang jadi kendala suksesnya ujian sekolah. Ya Bapak, maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Bapak? Sudah cukup jawabannya ya Pak? Ya, terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada ayah bunda yang lainnya mungkin? Yang masih Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam. Saya ibunya Muhammad Raihan dari kelas 6B. Oh iya, boleh silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya Bu, kan kelulusan itu baru dinyatakan lulus bila hasilnya 69,44. Ya, seandainya gitu Bu, anak saya atau ya kami dan anak kami nggak mencakup nilai segitu, berarti anak kita nggak lulus gitu Bu, nggak ada pertolongan dari yang PJJ kemarin-kemarin atau bagaimana ya Bu? Mohon infonya Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya kepada ibunya Muhammad Raihan. Mau dijawab Bu Rina atau Pak Abe? Baik Bu Nopi, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum ayah bunda semua, alhamdulillah sehat ya.
Oke. Mungkin banyak masalah tadi tentang apa namanya jika kita melaksanakan secara daring. Terus ada pertanyaan lagi dari Mama Raihan, Pak, gimana kalau istilahnya nilainya kurang gitu? Nah itu kan itu kita upayakan, makanya Bapak Ibu pas setelah PAT kemarin kita laksanakan. Nah agenda selanjutnya kan kita adalah pendalaman materi untuk ujian sekolah. Kenapa? Karena kalau PAT kita yang buat, ya, jadi kita bisa prediksi. Tapi kalau US yang buat soal kan wilayah lain. Oleh karena itu setelah PAT kita kan agendanya pendalaman materi. Makanya anak-anak itu ikut dalam pendalaman materi itu, Bu. Ya. Nah, di dalam pendalaman materi kita sampaikan kisi-kisinya, ya. Bahkan soal kemampuan anak yang harus dimiliki, dan kisi-kisi itu pas dengan apa yang nanti dibuat soalnya. Jadi kita pegang kisi-kisinya, tapi kita nggak pegang soalnya, Bu. Nah, guru di sini kita semua pegang kisi-kisi dari semua mata pelajaran, tapi soalnya kita nggak pegang. Ya. Karena itu soal itu urusan wilayah. Nah, dari kisi-kisi tersebut kita coba belajar, kita pendalamin materi. Makanya anak-anaknya coba ikut gitu ya, ikut dalam benar-benar serius dalam PJJ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ujian sekolah itu bukan hanya tulis, tapi praktek. Nah, oleh karena itu, jadi soal ya Bu, soal itu kita nggak tahu, soal tulis ya. Praktek itu kita yang laksanakan dari pihak sekolah kan ya Bu ya, otoritas sekolah, sedangkan soal beda. Oleh karena itu sebagai penolongnya adalah ujian praktek. Oleh karena itu bagi siswa yang belum melaksanakan ujian praktek, kata Pak Oleh kan belum, sebenarnya itu yang jadi penolongnya ya. Jadi ketika ujian tulis ya kurang, itu bisa ditolong ujian praktek. Nah itu yang bisa kita upayakan. Karena ujian tulis itu soalnya beda lagi, bukan dari kita. Ya. Kita nggak bisa, ini cuma kita punya kisi-kisinya gitu. Jadi mantapkan di PJJ-nya, kemudian ujian prakteknya dilaksanakan dengan benar-benar, insya Allah gitu. Artinya kerjasama antara pihak sekolah dan Bapak Ibu, karena kita meluluskannya juga nanti lewat rapat sekolah. Jadi kalau ada siswa yang bagaimana kita bantu siswa itu, misalnya ujian tulisnya di kita lihat portofolio di ujiannya. Itu otoritas dari kita gitu istilahnya, dari pihak sekolah, karena dia punya, nah kita bisa bantu di situ. Jadi intinya kerjasama antara pihak sekolah dan Bapak Ibu. Segala yang disampaikan oleh kita, guru mata pelajaran, guru wali kelas, tolong dilaksanakan. Saya rasa yang disampaikan oleh wali kelas itu sesuatu yang dipermudah, Bu. Sebenarnya dari atas memang susah, ketentuannya agak ribet. Nah, kita sampai ke kita itu dibuat mudah. Makanya kok ujian praktek PLBJ-nya gini. Cuma ketentuan dari atasnya berlibat, harus kisi-kisi ini itu. Nah, kita cuman punya pengen ada keseriusannya keseriusannya dari Bapak Ibu, anak-anaknya, sehingga menghasilkan bukti bahwa dia mengikuti praktek. Nah, bukti itu jadi portofolio kita buat rapat di sekolah, nanti kelulusan si A mau diluluskan juga, kita lihat kelakuannya gimana, ujian prakteknya ada apa enggak. Nah, itu yang bisa membantu. Mungkin itu saja Ibu ya. Ya, mungkin Bu Rina mau menambah. Terima kasih Pak Apri.
sedikit saya tambahkan Bapak Ibu, seandainya yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi sudah dilakukan ya Bapak Ibu, sudah dilakukan, semuanya sudah berusaha keras mempersiapkan, kok ternyata nilainya masih di bawah SKM Bu, bagaimana ya supaya bisa lulus begitu ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa kriteria kelulusan siswa dari satuan pendidikan dari SDN Jatinegara 8 belum Keluar sendiri ya. Ya, ada gambar. Ya. Maaf saya lanjutkan ya. Bila semuanya sudah dilakukan masih nilainya di bawah SKM, tentu saja ujian sekolahnya jadi tidak lulus. Lalu bagaimana supaya bisa lulus dari sekolah ini? Ya, benar, masih ada Bu. kriteria-kriteria yang lain yang sudah saya sampaikan tadi. Ya Bapak Ibu, yang pertama sudah menyelesaikan program pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6, mempunyai rapot kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang kedua, nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, ini nilai sikap atau perilaku selama PJJ ini tentu saja kita melihatnya berbeda dengan tatap muka ya Bapak Ibu. Ketika tatap muka kita berhadapan langsung, jadi perilaku yang kita ukur berbeda. Ketika PJJ, perilaku tentu saja kita nilai dalam mengirimkan tugas-tugas belajar, bertanggung jawab atau tidak, atau sering tidak mengirimkan tugas. Kemudian respon sikap menghormati orang lain dengan dalam bentuk responnya merespon. Kadang kita Bapak Ibu guru ini sudah menyampaikan lewat WA, kadang dibaca tapi tidak direspon. Kami telepon, kadang tidak diangkat. Jadi komunikasinya sulit. Itu kita menilainya ini karakter menghargai orang lainnya kurang. Jadi mohon kalau ada informasi atau kita Bapak Ibu guru yang menghubungi, mohon segera direspon. Mohon anak-anak untuk diingatkan. Itu nilai-nilai perilaku yang bisa kita ukur ya Bapak Ibu. Mohon, apalagi ini menjelang ujian sekolah banyak informasi penting. Mohon benar-benar diperhatikan setiap informasi dan direspon. Bila ada info dari Bapak Ibu guru, segera direspon, dijawab. Kadang-kadang kita mengingatkan ini ujian praktek belum dikirimkan nak, hasilnya tidak dibaca-baca. Kalau dibaca tidak dibalas. Kita telepon susah. Begitu bisa ditelepon, malah bingung ujiannya seperti apa ya Bu dan seterusnya. Itu menandakan kurangnya perhatian, kurang tanggung jawab. Nah itu yang perilaku yang kita ukur. Jadi mohon rentang waktu yang masih ada ini gunakan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan nilai perilaku yang baik. Jadi ketika nanti nilai ujian sekolahnya di bawah SKM, kita masih punya pertimbangan untuk bisa membantu anak ini supaya bisa memenuhi syarat untuk lulus. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Novi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah terjawab ya Mama Rehan? Ya, terima kasih Bu. Banyak kriteria-kriteria yang untuk menuju kelulusan anak. Maka dari itu kita semua kerjasama dengan baik. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu.
Oh, ada ya, Mama Ivana. Boleh Mama Ivana bicara? Halo, ada? Oh iya, Bapak ya. Boleh Bapak silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi. Untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu wali murid. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi untuk memperjelas apa yang pertama sampaikan. Di antaranya mengenai ujian praktek yang digunakan. Halo, maaf. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Iya, kedengaran. Kedengaran, Pak. Bagi yang berbicara mohon di-mute ya. Ingin menggarisbawahi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu wali murid. Di antaranya mengenai tugas praktek ya. Tugas praktek itu kan sudah dilaksanakan. Sedangkan tadi keterangan dari Bapak Ibu guru kurang jelas ya. Artinya apakah anak yang belum menyerahkan tugas, apakah bisa menyusul, apakah masih ada toleransi untuk mengumpulkan tugas? Ini masih belum diterangkan dengan jelas ya. Seperti tadi Bapak Guru PJOK hanya menjelaskan bahwa anak yang belum mengumpulkan tugas, tapi juga menyampaikan bahwa dipersilakan untuk dengan betul gitu. Jadi seperti yang dibicarakan oleh Bapak Nur Santo tadi, tolong di-sharing anak-anak untuk memberikan kesempatan ini untuk memenuhi nilai kelulusan. Anda betul tidak bisa mengontrol dengan sepenuhnya ada anak-anak untuk melaksanakan tugas. Pokoknya Bapak Ibu guru dan yang khawatir saat ujian semester nanti ya, apakah nanti apabila ada kendala misalnya internetnya masalah, orang tua kuotanya habis dan tidak membutuhkan, atau mungkin dan sebagainya, apakah nanti akan diadakan ujian susulan? Sedangkan ujian itu 2 jam. Kalau internet misalnya IndiHome bermasalah atau mati, itu untuk troubleshooting aja sampai berhari-hari gitu. Jadi, apakah ada ujian susulan atau kemudahan bagi anak untuk melakukan ujian? Saya rasa itu saja Bapak Ibu guru yang ingin saya sampaikan. Atas waktunya dan jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf kepada yang bunda yang tidak berbicara. Mohon di-mute suaranya karena memang sinyal-sinyal kita itu tidak terlalu bagus, jadi tolong kerjasamanya dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi dari suaranya kecil. Suaranya kecil. Sinyal mungkin, Bu. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama ya, Pak. Apakah ujian praktek yang sudah dilaksanakan itu apakah masih bisa menyusul, melihat kita tidak bisa mengawasi belajar anak-anak di rumah secara penuh gitu ya Pak? Baik, saya akan mencoba menjawab. Ujian praktek tadi yang sudah
Pak Rifki, Pak Ole, dan Bu Marta bilang, dan juga kami para guru kelas 6, karena materi-materi kelas 6 sudah selesai, kita sudah melaksanakan penilaian akhir tahun, maka minggu ini sampai mungkin seminggu ke depan itu masih bisa menyusul Pak ujian praktek bagi anak-anak yang belum menyetor prakteknya. Ya. Maaf, Ibu, saya cut dulu. Apakah soalnya tugasnya sama dengan soal sebelumnya, Bu, yang sudah disampaikan? Terima kasih. Ya, baik. Untuk ujian praktek sama, Pak. Sama seperti yang sudah di-share. Sama saja, baik yang menyusul, baik yang sudah, ataupun yang akan menyusul itu sama saja untuk ujian praktek. Tapi kalau ujian susulan tentu soalnya berbeda. Ujian sekolah susulan tentu soalnya akan berbeda ya, Pak. Kalau ujian praktek sama. Begitu. Pak Abe mau ada yang ditambahkan? Oke, Ibu, terima kasih Bu Nopi. Mungkin ini terkait teknis ya, Pak. Mungkin ada kelewat. Oh iya, Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang kelewat ya tentang teknis dari ujian sekolah. Sedikit saya coba bahas, tampilkan. 5 menit ya Bu Nopi ya. Oke. Ada delay, nanti ada delay di Bapak Ibu. Ya Allah. Ya, balik lagi. Oke. Jadi teknisnya sudah tahu ya, ujian sekolah secara daring. Kemudian, nah ini yang harus dimiliki. Jadi harus, pokoknya apa yang bisa mengakses Google itu bisa dipakai. Bisa yang punya HP pakai HP, yang punya laptop pakai laptop, yang punya komputer pakai komputer. Intinya yang bisa mengakses Google, karena ujian kita menggunakan Google Form. Ya. Oh ya. Yang kedua, memiliki internet. Ini yang perlu dipahami Bu ya. Kita ujian dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Ya, jam 7 dan 10. Google Form yang kita pakai berbeda dengan yang kita pakai sebelumnya. Kenapa? Karena Google Form yang kita pakai adalah dibatasi. Ya, dibatasi waktunya, kemudian dibatasi penggunanya. Untuk dibatasi penggunanya nanti kita bisa permudah ya. Jadi dibatasi waktunya. Jam 8 kita mulai, jam 10 kita selesai. Saya bicara ininya aja ya, teknis idealnya aja. Nanti untuk permasalahannya kita bisa saya bisa jawab gitu, bisa upayakan. Jadi nanti anak-anak dibagi ke dalam ruang-ruang grup ya. Jadi sekarang kelas A, B, C. Nah, nanti pas ujian sekolah itu bukan ABC lagi, per ruangan. Satu ruang itu 20 siswa. Ya. Nanti dibagi, dibaginya oleh wali kelasnya, dimasuk-masukin oleh wali kelasnya sendiri, gitu ya. Nah, di situ nanti anak-anak pakai seragam ya Bu ya, hadir tepat waktu, pakai seragam, ya. Kemudian dia mengisi daftar hadirnya lewat Google juga. Ya. Kemudian mengikuti instruksi dari pengawas. Nanti ada pengawasnya loh Bu, pengawas ruangan. Ya. Nah, pengawas ruangan inilah yang nanti bisa menghidupkan dan mematikan Google Form. Jadi ketika jam 8 masuk, Google Form soal akan dihidupkan oleh pengawas. Hidup tuh. Ketika Google Form hidup, maka semua siswa bisa mengisi sesuai ruangan ya. Masing-masing ruangan berbeda. Ruang 1 beda, ruang 2 beda, ruang 3 beda, ruang 4 beda gitu. Termasuk absennya juga beda. Gitu. Nah, si pengawas itu nanti dia ngasih salam dulu, dia buka Google Form soalnya dibuka. Nah, ketika jam 10 dia akan tutup. Jadi anak-anak nggak bisa, kalau udah tutup nggak bisa mengerjakan Google Form.
Jadi ada rentang waktu segitu aja, Bu. Makanya disiapkan kuotanya, ya. Kuotanya dan jaringannya yang stabil. Sebenarnya kalau Google Form nggak harus jam berarti antara jam 8 sampai jam 10 itu kuota saya bisa habis dong. Enggak, ya. Karena prinsip dari Google Form sebenarnya dia hanya download dan upload. Ketika Ibu buka, ketika siswa buka soal, dia akan mendownload. Nah, di situ dia makan pulsanya. Nah, kemudian mengerjakan. Nah, pas mengerjakan jaringan internetnya nggak stabil, masih bisa, nggak apa-apa. Asal ketika selesai, ya, ketika selesai semuanya, di bawahnya kan ada klik kirim soal ya, kirim jawaban. Nah, pastikan jaringannya itu full, jaringannya bagus. Pas mau tekan kirim itu jaringannya udah full. Kenapa? Karena pas kirim itu kita mau upload ke sistem. Nah, upload ke sistem itulah yang memakan kuota. Nah, ketika kuotanya jaringannya nggak stabil, kita klik kirim, maka ya itu akan kekacauan gitu, nggak bisa kirim dan lain sebagainya. Jadi pas buka, catat, diperhatikan ya Bu ya, untuk siswanya. Pas buka Google Form, ya, isi namanya sesuai ruangannya, nama. Kemudian berikutnya, nah setelah diklik berikutnya akan keluar soal. Nah, ketika keluar soal, ada mungkin dari siswanya yang jaringannya nggak stabil. Nah, kalau nggak stabil biasanya, misalnya matematika ada gambar, dia nggak akan keluar gambarnya. Caranya gimana? Itu bisa di-refresh. Refreshnya bisa, udah tahu ya Bu ya, bisa tekan yang lingkaran atau digeser ke bawah sampai gambarnya muncul. Oleh karena ya boleh. Nanti kalau ada masalah tanya ke pengawas ya. Kalau udah wah Pak ini nggak bisa, oh jaringannya nih. Nah, segera hubungi pengawas ya. Pengawas, nanti ada pengawasnya. Nanti setiap ruangan ada pengawasnya dan pengawasnya itu akan rolling. Ya. Jadi kami panitia nanti menyediakan ruangan, menyediakan pengawas, masukin siswa ke ruangan, memutar pengawasnya, sekaligus ya ngasih. Sebenarnya kontaknya itu ada di grupnya itu ya Pak. Kalau misalnya ada masalah, hubungi aja pengawasnya. Kontaknya ada di grupnya nanti, di situ ada. Nah, kemudian jikalau ada masalah, ya. Pak, saya ada masalah nih dan jam 10 udah lewat. Tetap hubungi pengawas. Karena pengawas itu yang bisa membuka dan menutup formnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, Pak, saya ini udah ngerjain, alasannya udah bener nih misalnya, udah ngerjain. Kalau alasannya yang, Pak, saya bangunnya jam 10. Nah, itu beda lagi ya, Bu ya. Ya. Beda lagi. Tapi kalau misalnya dia bangunnya jam 8, bangunnya sebelumnya gitu, ada jam 8 ngisi absen, kemudian ada problem, kemudian si pengawas menutup linknya, nah itu hubungin aja pengawas. Dengan alasan ini, ketika alasannya diterima oleh pengawas, maka si pengawas akan membuka formnya dan dia bisa mengisi gitu. Jadi untuk ujian susulan itu bagi mereka yang misalnya tidak bisa karena sakit atau ujur yang lain, ya, yang tidak bisa mengikuti, itu yang bisa mengikuti ujian susulan. Kalau yang teknis itu kita bisa upayakan ya. Jadi pengawas nanti yang bisa ininya. Kemudian ada permasalahan lagi Pak, gimana kalau istilahnya HP. Nah, itu untuk HP yang tadi ya, HP yang banyak itu diupayakan didiskusikan dari sekarang oleh wali kelasnya. Ya. Nanti saya panitia, kami panitia nanti akan mengumpulkan problemnya ya, mengumpulkan problemnya. Misalnya si A HP-nya dipakai adik-adiknya, coba didiskusikan dulu bisa nggak wali kelas adiknya itu diupayakan dulu untuk kakaknya dulu gitu. Ya, ketika upaya-upaya ini, upaya itu, upaya ini, upaya itu nggak bisa, nah, kita nanti dibahas di kita itu di panitia. Kita punya solusinya gitu. Apa misalnya HP-nya rusak.
nggak ada lagi. Nah, nanti dirembukin dulu sama wali kelasnya. Nanti kita list kendalanya berapa apa aja, terus berapa kendalanya apa aja, berapa kendalanya, separah apa kendalanya, nanti kita list, dan nanti siapa saja yang misalnya ada yang paling parah ya kita bisa ke sekolah gitu dengan fasilitas sekolah misalnya HP atau laptop, tapi itu untuk karena jumlahnya yang sedikit, jadi kita ini dulu. Jadi istilahnya bahas dulu dengan wali kelas ya Pak ya, bahas dulu dengan wali kelas. Kalau emang urgen misalnya hancur, HP-nya rusak dan lain sebagainya, nanti kita bisa ada solusinya nanti, entah itu ke sekolah. Tapi ke sekolah kan fasilitasnya terbatas juga laptopnya gitu. Jadi nanti dibahas dulu. Nah, terus kemudian Pak, itu kan ujiannya gitu ya. Waktunya terbatas. Terus yang mengaksesnya. Jadi Pak, kalau udah jawab sekali nggak bisa jawab 2 kali. Kita akan batasi itu ya. Jadi Google Form ini berbeda dengan sebelumnya. Waktunya dibatasi, ketika waktunya habis langsung tutup. Kemudian yang ngisi juga hanya 1. Makanya nanti wali kelas akan mendata akun Google-nya. Jadi Bapak Ibu tolong untuk tanggal 26 selain HP-nya ready, kuotanya ready ya, terus apanya lagi yang ready? Jaringan yang stabil ya. Pastikan juga akun Google-nya sudah memakai, sudah didaftarkan, bukan didaftarkan ya, udah login. Jadi bukan akun Google bebas. Akun Google tanpa nama bukan. Karena kalau akun Google tanpa nama dia nggak bisa mengakses. Ya. Yang bisa mengakses itu kalau Google-nya sudah pakai akun, entah akun ibu entah akun yang dari GSE ya. Penting udah terdaftar dan itu nanti didata oleh wali kelas. Misalnya si A ini akunnya bla 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 yahoo.com, nanti didata, nomornya berapa nanti didata ya. Akun itu aja yang bisa mengakses, dan HP itu yang bisa dipegang ya Bu ya sama kelas 6 itu. Nah, jadi HP yang terdaftar itu. Ribet ya Bu ya? Agak ribet. Nah, kalau agak ribet nanti kita uji coba deh ya. Nah, ini tanggal uji cobanya ya. Pokoknya ketika uji coba masalah apa yang terjadi nanti kita selesaikan. Intinya kita nggak mempersulit Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga harus bisa kerjasama sama kita gitu supaya kita sama-sama enak. Nah, nanti tanggal 6 April itu ada uji coba yang pertama. Nah, siapin itu ya Bu ya perangkatnya. HP-nya, kuotanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tanggal 8 ya. Itu masih uji coba yang dengan beberapa soal. Tanggal 6 hanya sekitar setengah soal dari yang diujikan, tanggal 8 juga setengah soal. Nah, tanggal 12 sampai 16-nya ini kita full ya. Kalau pelajaran yang 40 ya. 40 soal kita suguhin 40 soal. Ya. Kalau matematika 35 soal, kita suguhin di tanggal 12 sampai 16 35 soal. Nah, dari situ kita cek apa masalahnya. Nah, kalau udah tahu masalahnya, misalnya jaringan dan lain sebagainya, nah kita koordinasiin ke wali kelas, kita ambil solusinya gimana. Kalau kita sediakan lah itu untuk solusi yang kalau ada problem. Mungkin jelas ya Ibu ya. Lebih dari 5 menit ya Bu Nob. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa Pak, karena cukup jelas sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Tadi Bapak Yoel ya. Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Apa masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah mau jam 11. Saya Bu, satu lagi Bu. Ya, apa Pak? Ya, boleh Bu, saya satu. Oh ya, silakan Pak. Ya.
itu mengenai kisi-kisi Bu, kisi-kisi ujian sekolah, kalau bisa segera di-share ya Bu ya. Karena kita juga akan mengarahkan anak kita untuk mempelajari kisi-kisi itu, kemudian agar mereka bisa mempersiapkan ujian dengan baik nantinya Bu. Terima kasih. Ya, baik, insya Allah Pak, nanti akan di-share kisi-kisi, juga contoh-contoh soal ujian sekolah, supaya anak lebih siap lagi dalam belajar, dalam menghadapi ujian sekolahnya ya. Iya, terima kasih Bu sebelumnya. Ya, sama-sama Bapak. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Udah, Bu. Sudah. Yang mau ditambahkan lagi Pak Abe atau Bu Rina atau Ibu Kepala Sekolah mungkin? Sudah cukup ya? Baik. Demikian acara sosialisasi pelaksanaan ujian sekolah. Saya sebagai wali kelas, khususnya kelas 6C, mewakili guru wali kelas 6, menyampaikan semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Semoga anak-anak kita bisa dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi ujian sekolah. Kondisinya sehat, lalu segala macamnya juga baik. Oh iya, maaf Ibu, ada pertanyaan dari Mama Ivana ya untuk penerimaan PPDB Ibu. PPDB, pendaftaran penerimaan siswa baru. Itu untuk tahun ini, apakah masih dengan umur seperti tahun lalu ya Bu? Diterimanya penerimaannya itu dengan umur atau dengan nilai? Ya begitu kan Mama Ivana ya? Mana Mama Ivana? Dengan umur atau dengan nilai untuk PPDB-nya? Oh, sinyalnya jelek, baik. Siapa? Saya jawab. Assalamualaikum Bu Nopi. Ya, waalaikumsalam Pak Abe. Karena saya juga masih ragu ya untuk. Ya, boleh saya jawab? Ya, boleh silakan Pak. Oke, untuk PPDB tahun ini ya, apakah sama dengan tahun yang sebelumnya? Kita juga belum dapat informasi. Insya Allah kita ada kerjasama. Pokoknya jangan putuslah ya Bu ya, kerjasama antara wali kelas. Segala informasi yang terkait semua tentang kelas 6 nanti kita akan sampaikan. Termasuk Bu membuat Zoom rapat seperti ini untuk PPDB khusus juga nanti insya Allah kalau kita punya titik terangnya kita akan buatkan gitu. Untuk sementara sampai sekarang belum ada belum ada kejelasan apakah sama dengan tahun lalu atau berbeda gitu. Itu aja. Ya, baik. Saya pun juga mau menjawabnya juga sedikit bingung Pak, karena memang tiap tahun itu sepertinya berubah-berubah, bisa dengan umur atau dengan nilai ya. Semoga aja kita bisa mendapatkan informasi yang terbaik ya Bapak Ibu untuk PPDB. Yang paling utama adalah persiapkan ujian sekolah anak-anaknya Bapak Ibu. Dari segala materi kesehatan tadi ya, kuota atau pulsa atau gawainya, perangkatnya, segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Semoga kita bisa bekerja sama untuk melewati ujian sekolah ini ya Bapak Ibu. Demikian rapat sosialisasi ujian sekolah melalui Zoom Meet. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak Ibu. Pamit Bapak Ibu, salam sehat selalu ya. Jelas ya. Semoga nanti ujiannya sukses.
Bapak Syahdan Nabil Syahdan, salam sehat selalu Kak. Ya, terima kasih Ya, Bu. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. Boleh nanti yang nggak hadir nanti bisa dilihat di YouTube saya. Terima kasih. Promosi. Iya, nanti saya share hasilnya di YouTube.